Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Saya Helmi Yumainis, NIM E 2019-1164, sebagai pemateri ketiga dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu strategi kompetitif perusahaan dalam menghadapi pesaingnya. Yang pertama, terdapat strategi kompetitif bagi pemimpin pasar. Jadi, strategi yang akan diaplikasikan dalam menghadapi suatu persaingan bukanlah strategi yang disusun secara sembarangan, melainkan sudah dipikirkan dengan secara matang. Strategi ini disusun berdasarkan posisi perusahaan pada suatu pasar. Posisi perusahaan dapat dibedakan menjadi 4 berdasarkan pangsa pasarnya. Yang pertama, terdapat market leaders atau pangsa pasarnya mencapai 30%. Yang kedua, penentang pasar atau market challenger, pangsa pasarnya mencapai 20-30%. Yang ketiga, pengikut pasar atau market follower, pangsa pasarnya mencapai 10-20%. Dan yang terakhir ada perulung pasar atau market nichers, pangsa pasarnya di bawah 10%. Jadi strategi yang dapat diaplikasikan oleh pemasar berdasarkan pangsa pasarnya, yang pertama terdapat strategi pemimpin pasar atau market leaders. Artinya, perusahaan yang memiliki pangsa pasar yang tinggi secara otomatis perusahaan tersebut memimpin perusahaan kecil di bawahnya. Perusahaan ini menjadi titik pusat orientasi para pesaing. Ia merupakan perusahaan yang ditantang, ditiru atau dijauhi. Oleh karena itu, agar tetap menjadi perusahaan yang dominan, perusahaan harus mengambil 3 tindakan pertama. Yang pertama, perusahaan harus menemukan cara untuk memperluas total pasar. Yang kedua, perusahaan harus mempertahankan pangsa pasar. Dan yang ketiga, perusahaan harus memperluas pangsa pasar. Yang pertama, memperluas total pasar. Mencoba memperluas pasar artinya perusahaan yang dominan tetap harus melindungi usahanya secara terus-menerus dari serangan lawan-lawannya. Dalam memperluas total pasar dilakukan oleh perusahaan dengan cara mencari pelanggan baru melalui strategi pengelompokan masyarakat yang menggunakan produk tapi tidak melakukannya, masyarakat yang belum pernah menggunakannya, dan memperluas pasar geografik serta meningkatkan jumlah produk yang dikonsumsi. Yang kedua, mempertahankan pangsa pasar. Sambil mencoba untuk memperluas total pasar, perusahaan juga harus mempertahankan pangsa pasar melalui inovasi yang terus dikembangkan, baik dalam kualitas produknya, pelayanan, serta pemotongan biaya. Tujuan sebenarnya dari strategi pertahanan adalah mengurangi kemungkinan serangan, mengalihkan serangan ke wilayah yang kurang mengancam, dan memperkecil intensitas serangan. Dan yang terakhir, memperluas pangsa pasar. Jadi, memperluas pangsa pasar adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh profit yang tinggi. Perluasan pangsa pasar dapat dilakukan dengan cara merebut pelanggan milik pesaing. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.